Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara yang berbahagia di saat ini berada pada saat ini, dan dalam video kali ini saya akan berbagi dan membagikan kepada kita semua obat stroke yang mana selama ini saya tekuni mengobati pasien stroke sudah lama. Bagi pasien yang sabar, alhamdulillah sembuh. Jadi dalam video pada kali ini saya akan berbagi kepada kita semua, terutama obatnya terlebih dahulu yang akan saya bagikan. Apa-apa saja bahan obatnya, itulah yang akan saya bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara pada kali ini. Alasan saya menyebarkan video ini dan membagikan video ini kepada kita semua, siapapun yang menonton video ini, pertama sekali karena saya kasihan sekali yang mana banyak daripada kita manusia pada saat ini mengalami stroke. Dan terlebih lagi saya kasihan kepada teman-teman yang masih muda, umur 30-an sudah stroke, 40-an stroke, 50-an apalagi. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua apa saja bahan stroke atau bahan obat stroke yang saya buat, yang bisa insya Allah jika teman-teman melaksanakannya dan jika teman sabar dalam mengobati stroke ini, insya Allah akan sembuh. Dan saya berani bersumpah demi Allah, teman-teman akan sembuh total tanpa teman-teman ragu akan kambuh stroke-nya lagi seumur hidup. Nah begitu. Jadi bahan obat untuk stroke, pertama kita akan membahas dulu bahan obatnya. Pertama yang saya jadikan bahan obat untuk stroke ini, perlu teman-teman ingat dan catat. Pertama bahannya adalah ciplukan. Bisa teman-teman lihat dalam video ini seperti apa ciplukan. Itu yang pertama. Dan khasiat serta cara kerjanya ciplukan ini teman-teman ya, dia kerjanya di dalam tubuh. Apabila kita minum, dia akan seperti membersihkan gula di dalam tubuh kita. Namun cara kerja daripada ciplukan ini dan juga khasiatnya itu, pertama badan kita akan terasa panas, keringat bercucuran jika kita bekerja, seperti ia membakar kembali gula yang ada di dalam tubuh kita. Bahan yang kedua, yaitu yang saya jadikan untuk bahan obat daripada stroke, untuk teman-teman mengetahui, yaitu kejebling. Bisa teman-teman lihat seperti ini kejebling. Fungsi dan khasiat daripada kejebling ini, karena mungkin selama ini kita hanya mengetahui video daripada kebanyakan orang tanpa mengetahui cara kerjanya atau fungsi serta khasiat daripada kejebling. Cara kerja, fungsi
dan khasiat daripada kejebling ini, yaitu dia akan membuat pembuluh darah kita akan membesar. Karena stroke itu ialah penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu mengecil, menyempit. Dari umpamanya sebesar ini pembuluh darah, maka ia akan menjadi seperti ini, mengecil. Itu umpama, itulah misalnya. Jadi jelas kalau seperti itu, maka jalan darah akan melambat, pembuluh darah menyempit. Maka inilah pemicu daripada stroke. Juga di dalam pembuluh darah, di antara tiap persimpangan pembuluh darah, nanti saya akan jelaskan di mana saja titik-titiknya persimpangan yang terjadi penyumbatan itu, nanti akan saya jelaskan. Di titik-titik persimpangan pembuluh darah itu mengumpal, darah juga mengumpal, serta pembuluh darah itu menyempit karena dia pembuluh darah itu mengembang di dalam, di luar, mengembang di dalamnya. Pamannya dari segini menjadi pembuluh darah sebegini, di dalamnya ini pun menciut seperti inilah kira-kira. Ini pembuluh darah, di sini terjadi penyempitan dan penyumbatan, maka ini akan menyebabkan pembuluh darah makin mampet, akan menyebabkan jalan darah makin tidak lancar. Itulah fungsi daripada kejebling. Dia akan membuka pembuluh darah kita yang kecil tadi akan menjadi besar. Namun jika kita padukan antara kejebling dengan ciplukan tadi, jika kita padukan dan kita minum, maka ia akan berkhasiat dan juga kita akan merasakan khasiatnya seperti badan terasa panas sepertinya, atau serasa mau demam. Sebenarnya kita bukan mau demam, tapi juga bisa demam. Itu kalau bisa jadi demam itu efek samping, nanti kita bahas. Bisa juga serasa demam, panas, karena sifatnya yang dua ini, ciplukan dan kejebling, sifatnya membakar kembali gula yang di dalam badan. Itu. Jadi untuk mengatasi badan yang serasa demam ini, karena kejebling dan ciplukan ini, maka perlu kita tambahkan yaitu daun pepaya. Sebab khasiat daripada daun pepaya ini, teman-teman ya, khasiatnya itu seperti lebih kurang mengandung zat paracetamol, lebih kurang begitu. Bisa menurunkan panas atau bisa melancarkan jalan keringat, dan bisa juga seperti lebih kurang menetralkan suhu badan. Nah, itu fungsi daripada daun pepaya. Maka saya gabungkan ketiga ini, ciplukan sama kejebling. Khasiatnya seperti lebih kurang dia akan seperti membersihkan darah kita di dalam badan daripada gula. Dan efek sampingnya yang dua ini, badan terasa demam atau badan terasa panas, akibatnya juga bisa demam. Maka saya jadikanlah untuk mengatasi yang dua ini, maka perlu kita tambahkan daun pepaya. Itu sudah 3. Yang keempat, bahan yang saya jadikan biasanya untuk membuat atau mengobati stroke, bahan alaminya atau herbalnya, yaitu ditambahkan kalau teman-teman tahu,
Itu tambahannya Samiloto. Samiloto ini rasanya pahit sekali dan kelat. Bisa teman-teman saksikan di sini, inilah dia Samiloto. Fungsi, khasiat, dan kegunaan Samiloto ini, dia sangat bagus untuk menurunkan gula di dalam badan. Di antara keempat bahan tanaman ini, teman-teman, dia sifatnya yang keempat ini, yaitu dia akan mengeluarkan kembali gula. Sifatnya keempat bahan obat ini sifatnya rasanya pahit dan gula, sedangkan gula sifatnya manis. Makanya kedua tanaman ini berlawanan antara rasa pahit dan rasa manis, berlawanan di dalam tubuh. Dan sifat obat keempat bahan ini, dia akan mengeluarkan kembali gula yang ada di dalam badan kita. Dia akan mengeluarkan pertama dari buang air besar. Makanya teman-teman apabila nanti minum bahan obat ini, maka teman-teman akan sering buang air besar. Ingat. Dan yang kedua, dia akan mengeluarkan dari buang air kecil. Beginilah cara kerja obat ini, teman-teman. Mengeluarkan dari buang air kecil, maka kita akan terasa sering buang air kecil. Itu cara kerjanya. Jadi jangan nanti teman-teman merasa risau karena sering buang air besar, sering buang air kecil. Jangan pula nanti dikatakan karena sering buang air besar, teman-teman dikira ini akan mencret. Tidak, bukan. Inilah cara kerjanya bahan obat empat ini, bahan obat stroke ini, teman-teman. Selalu buang air besar, selalu buang air kecil. Itu. Dan yang ketiga, caranya kerja bahan obat ini bahan pokok dulu ya. Bahan pokoknya ciplukan, kejebling, daun pepaya, serta Samiloto. Dan juga yang ketiga, cara kerjanya bahan obat stroke ini, cara kerja dari yang tanaman empat ini, dia akan juga mengeluarkan zat-zat gula yang ada di dalam badan kita melalui keringat. Melalui keringat kita, makanya nanti kita akan keringat selalu saja bercucuran. Bergerak sedikit, keringat bercucuran. Gitu cara kerjanya. Karena dia mengeluarkan juga zat gula yang ada di dalam badan melalui pori-pori kita. Jadi bahan obat daun pepaya yang kita jadikan untuk bahan obat stroke ini, yaitu daunnya yang tua. Bukan yang muda atau pucuknya, tapi yang sudah tua. Jangan pula daun yang tuanya itu yang mau bergugur, atau pokoknya daun yang tua. Oke. Dan juga Samiloto, kalau Samiloto cari daunnya yang paling besar. Kalau umpamanya kita jadikan daun saja, itu setiap hari dalam bahan yang empat ini, setiap hari kita jadikan, kita ambil 21 lembar daun, kalau bisa yang lebar yang segini, pokoknya ya bagus. Selebihnya itu umpamanya batang, masukkanlah semua. Itu. Ini cara membuat, oke? Tadi bahannya, sekarang cara membuat obat ini yang akan kita bahas.
Kalau teman-teman umpamanya pertama ciplukan, usahakanlah cari ciplukan itu yang bagus, yang tinggi, yang besar, yang subur. Kalau bisa tingginya sebesar pinggang atau 80 cm, yang daunnya melebar. Itu kalau ciplukan. Yang kedua juga kejebling, cari juga yang bagus, yang subur. Yang ketiga daun pepaya juga seperti tadi, cari yang tua, yang bagus. Dan yang keempat Samiloto ini. Kemudian cara membuatnya. Oke, sekarang kita akan bahas cara membuatnya. Kalau umpamanya teman-teman membuat bahan obat stroke dari yang 4 tadi, kalau ciplukan, kalau umpamanya teman-teman jadikan dari yang basah atau masih ya segar, ciplukan ini cukup kita ambil sampai di batang, jangan sampai ke akarnya, cukup di batang kita potong. Cari yang besar, yang subur, yang bagus, jangan yang muda. Nah, kebanyakan nanti jadi bukan sembarangan untuk bahan obat ini. Usahakan yang bagus, yang subur. Oke. Kalau ciplukan ini, kalau umpamanya teman-teman jadikan yang basah atau yang segar, yang basah. Kira-kira kalau yang besar itu, yang basah itu atau yang subur, yang setinggi pinggang, usahakan didapatnya seperti itu. Usahakan 3 batang, usahakan 3 batang. Kemudian kalau kejebling, kemudian cari kejebling. Daun kejebling ini kira-kira beratnya mungkin lebih kurang 1 kilo, ya 1 kilo lah kira-kira. Itu dengan dicampur dengan atau 1 kilo maksimal 2 kilo. Kemudian bahan yang ketiga, kalau bahan 2 ini seperti itu, kalau kita jadikan, kemudian kita tambahkan daun pepaya. Daun pepayanya ini minimal yang subur, yang bagus itu minimal 5 lembar, kalau bisa 7 lembar atau helai. Oke. Kemudian kalau teman-teman tambahkan Samiloto ini 63 helai kalau daun subur. Kemudian kalau ada batangnya ya silakan masuk ke semua, nggak apa-apa kalau ada, tapi begitulah standarnya. Kita rebus, ya kita rebus sampai mendidih. Hari pertama kita minum 3 gelas. Hari pertama kita minum 3 gelas selama 3 hari. Kemudian selanjutnya setelah 3 hari kita rebus untuk yang kedua kali. Seperti biasa kita minum 3 gelas. Selanjutnya kita rebus lagi ya untuk yang ketiga kali, minum 3 gelas pagi, siang, dan malam kita minum. Dan untuk tiap-tiap rebusan itu kita minum 3 hari, selama 3 hari 1 kali 3 kali, 1 hari 3 kali begitu, sebanyak 1 gelas. Artinya dalam 1 hari 3 gelas. Rebusan pertama minum 3 gelas selama 3 hari. Rebusan kedua minum 3 gelas selama 3 hari. Dan juga hari yang ketiga. Setelah yang ketiga kita rebus, kita minum seperti itu pagi, siang, dan malam. Lalu setelah rebusan yang ketiga harus dibuang, ganti lagi yang baru, begitu seterusnya. Ingat, saya pesankan di sini, ini pertama harus teman ingat betul-betul, ini buat pasien atau orang sakit stroke ringan
dan juga masih gejala stroke. Ingat, bahan ini yang semua ini yang saya bacakan tadi itu ini hanya untuk pasien yang mengalami penyakit stroke ringan. Bahan yang dasar pokok tadi yang 4 tadi hanya untuk kita yang mengalami pasien stroke ringan dan juga gejala stroke. Oke, sekarang kita akan bahas sumber daripada stroke. Karena kebanyakan informasi atau isu yang kita dengar atau kita ketahui tanpa ada pengetahuan, orang sumbernya pun tidak mengetahui yang kita dapati. Perlu teman-teman ingat bahwa ada juga isu atau pendapat yang mengatakan kalau sumber stroke itu bisa jadi karena tensi atau hipertensi, atau bisa jadi katanya karena kolesterol, atau bisa jadi katanya gula, atau bisa jadi katanya asam urat. Ya kan? Itu betul, cuman itu bisa dikatakan hanyalah sebenarnya dari yang 3 ini, hipertensi, kolesterol, asam urat, ini hanyalah sebenarnya adalah penyebab atau pencetus stroke. Tapi cara mengobati supaya kita sembuh daripada stroke, baik stroke ringan, bahan obat yang saya gunakan tadi, yang kita gunakan tadi untuk stroke ringan dan gejala stroke, perlu kita ketahui teman-teman, kita harus cari tahu dan kita harus mengetahui betul-betul apa sebenarnya sumber. Jadi sumber inilah yang harus kita habisi. Sumber yang penyebab stroke, sumber yang menyebabkan gejala stroke, sumber yang menyebabkan kita kolesterol, sumber yang menyebabkan kita asam urat, dan sumber yang menyebabkan kita hipertensi. Sumber dari semua itu perlu teman-teman ingat dan ketahui di dalam hal pengobatan herbal ini, yaitu sumber. Ingat, inilah sumbernya sebenarnya yang membuat penyakit ini kita jalani atau kita mengalami penyakit ini. Sumber utamanya adalah gula. Teman-teman bisa hayati, teman-teman bisa pikirkan. Coba teman-teman renungkan, benar tidakkah saya ini selama ini selalu banyak atau minum atau makan yang sifatnya manis, yang mengandung gula? Ingat, karena rasa madu lebah pun manis, tapi bukan mengandung gula. Ya kan? Jadi yang mengandung gula itulah sumber utamanya dahulu. Sumber lain, yang lain itu tidak ada, hanya pencetus. Ingat, sumbernya adalah gula. Sifat obat tadi yang 4 macam tadi sifatnya mengeluarkan gula daripada badan. Makanya kenapa saya bisa sembuh mengobati stroke dengan bahan obat ini, karena sumber inilah yang harus kita ketahui dan harus kita bebaskan tubuh dari gula ini. Karena begitu teman-teman, standar daripada medis, kita diperbolehkan minum atau memakan gula 2 sendok. 1 hari 2 sendok. Kalau tidak makan gula atau minum gula, apapun bentuknya, baik kopi, baik teh, baik kopi susu, standarnya sebenarnya hanya 2 sendok. Sedangkan selama ini kita makan dan minumnya melebihi daripada 2 sendok. Inilah sumber utama. Kalau kolesterol, asam urat, tensi, bukan, tapi inilah sumbernya, tapi melainkan inilah pencetusnya. Baik.
Sekarang kita akan bahas, oke, masalah obat selesai, sumbernya sudah tahu, gula. Kalau asam urat, kolesterol, tensi, itu hanya pencetus. Sumbernya inilah yang harus kita keluarkan. Makanya dijamin kalau teman-teman sanggup minum obat atau bahan obat ini, insya Allah dipastikan bisa sembuh. Ingat, dan juga tadi saya katakan, ini bahan obat yang 4 ini hanya untuk kita yang mengalami tahap gejala stroke ringan atau stroke ringan. Ingat, stroke ringan saya tambahkan, stroke ringan di bawah 1 tahun. Minumnya insya Allah cukup 3 kali sehari. Kunci daripada untuk sembuh daripada sakit stroke ringan ini dan gejala stroke juga gula yang terus-menerus yang kita rasakan, penyakit gula atau seperti lemah sebabnya karena gula, insya Allah cukup 3 kali sehari. Biasanya kalau pengalaman saya, kalau mengobati dengan bahannya tadi, kalau orang yang stroke ringan dan gejala stroke, minum 3 kali sehari itu biasanya insya Allah bisa sembuh dalam waktu 6 bulan. Makanya teman-teman, dalam hal ini mengobati stroke itu dibutuhkan kesabaran dan bersabar. Perlu teman-teman ingat, dibuat dari hurufnya itu huruf besar, kuncinya sabar. Kenapa harus sabar? Obatnya pahit, minumnya lama, bukan mengobati seperti kita demam. Minum kita demam, kita minum obat paracetamol 4 hari atau 5 hari atau mungkin 3 hari bisa sembuh. Tapi kalau ini dalam jangka waktu, biasanya saya menjalaninya 6 bulan. Itu kalau gejala stroke ringan. Stroke ringan, ingat, kalau dalam pengobatan obat herbal ini teman-teman, itu yang namanya kategori stroke ringan itu anggota kita sebelah kiri, bukan sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Ingat, itu di bawah 1 tahun, anggota sebelah kiri, gejala stroke ringan dan gejala stroke. Ya, oke. Obatnya sudah saya bacakan, sumbernya saya beritahu, kemudian berapa lama kira-kira. Ini bukan suatu yang pasti ya, bukan suatu yang pasti. Biasanya 6 bulan. Ini stroke ringan, tapi bukan suatu yang pasti. Stroke ringan dan gejala stroke. Jadi kalau teman-teman sembuh, kalau teman-teman sabar, dijamin insya Allah bisa sembuh tanpa akan ragu. Stroke teman-teman kambuh lagi sampai mati, insya Allah. Jadi kebanyakan dalam saya mengobati pasien, kebanyakan gagalnya karena tidak sabar. Tapi kalau sabar, karena inilah sabar inilah yang tidak kita miliki. Sabar inilah yang susah didapat dalam diri kita. Padahal untuk kebaikan, untuk kesembuhan, kita tidak sabar. Kuncinya satu, yaitu sabar. Karena bukan mengobati dalam jangka waktu pendek, akan berbulan. Jadi buat teman-teman, sebagai tambahan, kenapa ya gula ini menjadi sumber, ya kan? Perlu teman-teman ketahui,
bahwasanya gula di dalam badan kita bukan seperti makanan lain yang kita makan, apapun bentuknya, tapi makanan lain yang kita makan bisa, umpamanya bisa menjadi gizi di dalam badan, bisa menjadi protein dan segala macam bisa. Tapi kalau gula, ya ini yang perlu teman-teman ingat dan perlu sekali teman-teman ketahui. Kalau kita minum atau makan yang bernama sifatnya manis atau yang gula, apabila kita makan, kalau hanya sekedar 2 sendok, insya Allah aman-aman saja. Kalau seorang pekerja keras, memang betul ini akan menjadi kalori di dalam badan, betul. Tapi kalau kita sudah melebihi lebih daripada 2 sendok satu hari, biasanya bapak-bapak atau teman-teman suka ngopi, suka ngeteh, satu hari bisa mencapai 4 atau 5 kali. Inilah yang perlu diingat, bahwa sebenarnya gula tidak seperti makanan dan minuman yang lain. Bisa keluar buang air besar, dia menjadi vitamin, protein, segala macam di dalam tubuh. Tetapi gula, ia sedikit, ia betul ia menjadi kalori, tapi tetap mengendap di dalam badan. Inilah yang akhirnya lama kelamaan menjadi penyakit dan sumber penyakit di dalam badan kita. Perlu diketahui hal itu. Baik, insya Allah rasanya kalau itu rasanya sudah saya ungkapkan. Nanti akan saya bikin video yang lain buat teman-teman, yaitunya bagaimana dengan yang stroke berat, ya kan? Bagaimana dengan stroke berat, itu sebenarnya ada tambahan lain. Karena yang namanya stroke berat, tentu ia akan lebih parah daripada stroke yang kiri. Dalam pengobatan herbal ini, yang namanya stroke sebelah kanan itu tergolong kepada stroke yang berat. Kenapa bisa begitu? Karena anggota kita yang lebih banyak bergerak, yaitu anggota sebelah kanan, itu kunci utamanya. Dan juga otot kita yang paling besar juga otot kita yang sebelah kanan. Makanya kalau kita terkena stroke yang sebelah kanan, itu sudah tergolong stroke yang berat. Baik. Sekarang saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Karena ini saya berbagi karena sudah banyak mengalami dan juga akhirnya merasa kasihan kepada teman-teman yang umurnya masih muda, masih 30-an, belum menikah, belum punya anak, sudah menikah, sudah punya anak, sudah lagi tidak bisa bekerja. Makanya saya berbagi ini kepada teman-teman semua, kepada kita. Sangat kasihan sekali melihat teman-teman yang stroke, dengan gejala stroke, sudah menikah, tak bisa lagi bekerja. Ya gimana kan, akhirnya anak mungkin ya seperti apa. Dan yang lebih parahnya lagi, tidak ada solusi sembuh bagi dokter. Makanya saya buat video ini buat kita semua, dan berharap teman-teman yang melihat dan menonton ini agar bisa berbagi, membagikan video ini kepada teman-teman yang lain, apalagi saudara-saudara kita yang terkena stroke. Harap diberitahu mereka, kirimkan video ini. Oke. Jadi begitu. Itu untuk video kali ini dan tahap yang pertama ini.
Selanjutnya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saudara-saudara bisa tulis kolom komentar atau kirim ke alamat email saya tulis di dalam deskripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.